Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul pada pertemuan ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Dr. Randes Titin Sertiatin, Dra MPD selaku dosen pengampu pragmatik, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menyampaikan materi tentang ragam bahasa dalam tindak tutur komunikatif. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Nasnusi selaku moderator di sini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai ke pematerian pertama. Kepada pematerian pertama, Septia, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai tindak tutur. Perlu kita ketahui bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi atau keperluan tertentu dan dibatasi oleh kelompok, komunitas, atau kegiatan tertentu. Pengertian dari tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan melalui ujaran untuk mencapai maksud tertentu dalam komunikasi. Nah, setiap ujaran yang disampaikan oleh penutur dapat memiliki efek atau maksud yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Tindak tutur ini adalah bagian dari pragmatik, yaitu kajian tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial. Dengan konsep seperti ini, berarti setiap pernyataan dalam suatu bahasa terikat pada apa yang disebut kondisi kebenaran. Kondisi kebenaran digunakan sebagai satu-satunya alat ukur yang ditentukan sebagai kriteria kebenaran kalimat. Jadi, benar atau tidaknya makna suatu kalimat itu tergantung pada benar tidaknya pernyataan atau isi kalimat tersebut. Contohnya, pada pernyataan senyummu sangat menawan. Di sini berarti tergantung pada apakah senyummu membuat orang terpesona atau tidak. Dengan kata lain, suatu penilaian harus dinilai berdasarkan fakta empiris. Perkenalkan, nama saya Azmi Novel Hawari dengan NPM 222121130, dan di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi terkait tentang tindak tutur bahasa atau komunikatif di jenis dan juga ragam tindak tutur. Yang pertama ada tindak tutur ilokasi. Untuk tindak tutur ilokasi ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan juga deklaratif. Nah, kelima jenis tindak tutur ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga tindak tutur ekspresif yang kedua, berfungsi untuk menyampaikan sikap psikologis penutur seperti berterima kasih, mengucapkan selamat, memaafkan, lalu juga memuji, dan juga berbelasungkawa kepada orang lain. Dan ini pun digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada tindak tutur langsung. Untuk tindak tutur langsung ini sesuai dengan modus kalimatnya, seperti kalimat berita, kalimat perintah, dan juga kalimat tanya. Lalu ada kalimat tuturan performatif. Untuk tuturan performatif ini menunjukkan bahwa pembicara telah menyelesaikan suatu perbuatan dengan mengungkapkannya, maka perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga. Lalu juga ada tindak tutur perlokusi. Untuk ini seseorang mengatakan sesuatu dan meyakinkan pendengar atau penyimak tentang sesuatu yang ia katakan. Jadi untuk jenis dan juga ragam bahasa ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya lanjutkan ke materi berikutnya oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang terakhir mengenai hubungan ragam bahasa dengan tindak tutur. Ragam bahasa sangat mempengaruhi bagaimana tindak tutur digunakan dan dipahami dalam konteks komunikasi. Pilihan ragam bahasa yang tepat dalam tindak tutur akan meningkatkan efektivitas komunikasi. Contoh hubungan dalam situasi formal seperti rapat bisnis, penggunaan ragam bahasa formal disertai dengan tindak tutur yang jelas dan langsung akan menghasilkan komunikasi yang efektif. Di sisi lain, dalam situasi informal seperti percakapan dengan teman, ragam bahasa informal yang disertai tindak
tutur bersifat santai akan lebih tepat untuk menciptakan suasana akrab dan nyaman. Pemilihan ragam bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi akan mempengaruhi apakah maksud dari tindak tutur tersampaikan dengan baik atau tidak. Jika ragam bahasa yang dipilih tidak sesuai dengan konteks, maka tindak tutur bisa saja tidak dipahami atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan pematerian yang sudah menyampaikan materi tentang ragam bahasa dalam tindak tutur komunikatif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf ada kurang dan ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.